Halo sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Puspita Rengganis, yang saat ini saya akan memberikan bagaimana cara penyampaian huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, dan huruf verbal J, L, N, T, R, C. Selain itu, saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang job description. Dan ini adalah tugas di luar kelas hari ke-7. Selamat menyimak. Penyampaian huruf verbal A, I, U, E, O. Aku suka bimba A, I, U, E, O. Suka bimba A, I, U, E, O. Ayo coba kita panggil huruf A. A. Ayo coba kita panggil huruf I. I. Sekali lagi coba panggil huruf U. U. A, I, U, E, O. Penyampaian huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. B, D, G, B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y. B, D, G, B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y. Dan sekarang bagaimana penyampaian huruf verbal J, L, N, T, R, C? J, L, N, T, R, C. La 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 la. J, L, N, T, R, C. La 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 la. Itulah tadi penyampaian huruf verbal A, I, U, E, O, B, D, G, K, M, P, S, Y, dan J, L, N, T, R, C. Nah, sekarang saya akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tentang tema job description. Nah, yang A yaitu jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil berikut ini. Nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, yang harus dilakukan motivator pertama adalah tetap menyapa dengan ramah murid tersebut, memanggil nama murid tersebut, lalu menanyakan dengan ramah dan penuh senyum mengapa murid tersebut tidak mau masuk ke dalam kelas. Lalu kita ajak berdialog secara baik-baik, secara ramah, membuat murid tersebut nyaman. Kita ajak bernyanyi, kita ajak membujuknya, dan juga tetap harus memberikan motivasi dan rewards, apalagi kalau anak tersebut akhirnya mau kita ajak masuk ke kelas. Lalu yang kedua adalah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis. Yang harus dilakukan motivator adalah tetap memberikan pertanyaan atau menanyakan mengapa anak tersebut menangis, tetap harus dengan cara yang menyenangkan, tetap dengan ramah, dan yang pertama-tama dan yang utama adalah harus membuat anak tersebut nyaman dengan kita. Jadi anak tersebut mau memberikan alasannya mengapa anak tersebut menangis. Lalu setelah itu kita ajak berdialog, kita ajak bercerita, kita ajak bernyanyi juga, sehingga anak tersebut kembali ceria. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, kita harus memberikan sebagai motivator, kita harus memberikan menjelaskan kepada anak yang mengganggu tersebut bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tapi tetap ya dengan cara yang menyenangkan, yang baik-baik, sehingga anak tersebut mau mengerti. Lalu kita berikan cerita tersebut tentu yang sambil memberikan nasihat di dalam cerita tersebut, juga diajak berdialog, diajak bernyanyi, sehingga anak tersebut mengerti bahwa tidak boleh mengganggu teman yang lainnya, dan mereka pun bisa belajar lagi bersama.
Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, caranya kita panggil namanya dengan nada yang riang, yang ceria. Lalu kita tanya memikirkan apa atau melamunkan apa. Lalu tetap kita ajak bernyanyi. Kita hibur anak tersebut, berdialog, bercerita, bernyanyi sehingga anak tersebut senang dan ceria kembali. Dan kalau anak tersebut sudah mulai konsentrasi kembali, bisa kita ajak lagi untuk menyelesaikan kegiatan bermain dan belajar di Bimba. Nah, sekarang pertanyaan yang bagian B, yaitu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu. Yang harus dilakukan adalah mengevaluasi kemampuan anak tersebut atau setiap murid tersebut di dalam 1 minggu. Apakah anak tersebut sudah terlihat kemampuan afeksinya, yaitu apakah murid tersebut sudah senang, sudah tumbuh minatnya. Lalu secara kognitif, kita lihat juga perkembangan murid tersebut atau setiap murid selama 1 minggu, apakah sudah ada perkembangan secara kognitifnya. Lalu juga secara psikomotorik dipantau juga dalam 1 minggu itu apakah ada perkembangan secara psikomotorik dari motorik kasar dan juga motorik halusnya, terutama seperti dia dengan cara menarik garis, menulis. Jadi kita bisa melihat perkembangan kemampuan anak tersebut dalam 1 minggu. Lalu yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutinnya adalah selain membimbing anak dan menerapkan metode-metode Bimba, motivator tersebut juga harus bisa mengevaluasi setiap harinya atau dalam 1 hari itu apakah anak-anak atau murid-murid sudah terlihat secara afeksi, apakah anak tersebut terlihat ekspresinya senang, tidak bosan, dan senang antusias mengikuti kegiatan di Bimba. Lalu juga melihat bagaimana apakah pada hari itu minat belajar anak tersebut sudah mulai tumbuh. Jadi semuanya sudah dipantau di setiap harinya. Lalu yang D, bagaimana cara agar bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Caranya bisa dengan melakukan pendekatan secara individu. Kita bisa menanyakan kepada anak tersebut apa kesukaan anak tersebut, apa yang sering dilakukan di rumah, apa yang sering mereka lakukan, yang paling mereka sukai, kegiatan apa, dan dari situ kita bisa tahu dan kita bisa mengembangkan topik-topik pembicaraan atau dialog bercerita tentang yang berhubungan dengan kesukaan anak tersebut, sehingga kita bisa tahu juga apa tahapan selanjutnya. Kalau memang sudah pendekatan secara individu kita lakukan, kita bisa tahu tahapan apa selanjutnya yang cocok untuk anak tersebut. Nah, yang E, amati dan pelajari anak murid di Bimba I/O Duafa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Nah, selama saya menjadi motivator magang di Bimba Duafa, Bimba I/O Duafa, saya memiliki murid yang pertama, Haditya Elsafik namanya, berusia 7 tahun. Kesukaannya adalah mobil-mobilan dan bola. Karakternya aktif berbicara dan antusias selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di Bimba. Yang kedua adalah Almira Salsabila namanya, usianya 7 tahun. Kesukaannya bunga. Karakternya ceria, aktif menjawab, dan semangat untuk mengikuti kegiatan Bimba. Yang ketiga, Muhammad Arsyad Al-Faqih, usianya 6 tahun. Kesukaannya kapal laut dan main PS. Karakternya aktif berbicara dan aktif juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh motivator. Dan yang terakhir adalah Gifari, usianya 6 tahun. Kesukaannya main PS. Karakternya aktif, ceria, semangat, dan semuanya antusias untuk mengikuti kegiatan di Bimba A-I-U-E-O. Nah,
Sahabat pembelajar, demikianlah tadi penjelasan sedikit tentang bagaimana penyampaian huruf verbal A, I, U, E, O, B, D, G, K, M, P, S, Y, dan JLN, TRC. Juga jawaban-jawaban saya tentang pertanyaan mengenai job description. Semoga semuanya bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.